Tuhan, aku ini Allahmu, aku berjanji kepadamu, kalau aku tidak menepati janjiku, aku Allahmu akan terpotong-potong seperti potongan daging yang sudah kau buat itu. Indikasinya Tuhan serius dengan janjinya. Maka ketika kita percaya kepada Tuhan, maka kita tetap aman, oleh karena kita tetap yakin Dia tidak pernah ingkar janjinya. Saya tidak tahu sejauh mana pergumulan kecemasan ada dalam hidup kita, tapi saat ini saya percaya banyak orang hidup dalam kecemasan. Saya percaya orang Amerika hidup dalam kecemasan karena mereka harap-harap cemas. Apakah Obama bisa mengeluarkan Amerika daripada proses ini? Bahkan sampai Indonesia pun berharap ke Amerika. Maka SBY juga, Susilo Bambang Yudhoyono, presiden kita yang tercinta, dia menyampaikan ucapan selamat bagi Obama, tapi di dalamnya dia katakan begini, Obama, ingat 4 tahun engkau pernah menghabiskan waktumu di Jalan Menteng. Kau pernah sekolah di SD Besuki. Ingat baik-baik, indikasinya SBY dan seluruh orang Indonesia mengharapkan, harap-harap cemas supaya Obama bisa melakukan sesuatu bagi Indonesia. Semua dunia mulai harap-harap cemas, apakah krisis ekonomi ini bisa berlalu atau tidak. Kita boleh senang karena yen semakin menguat, tapi orang Indonesia berharap-harap cemas, yennya menurun. Betul kan? Ini adalah kondisi yang terjadi. Maka saya mau katakan, tidak ada seorang pun yang tidak cemas saat ini dalam kondisi situasi yang terpuruk saat ini. Tapi saya mau katakan, nilai kelebihan orang Kristen daripada agama lain adalah kita tetap aman di dalam batin kita. Kenapa? Karena kita percaya bukan kepada presiden, bukan kepada Obama, bukan kepada Perdana Menteri saat ini, Perdana Menteri Jepang saat ini. Siapa namanya? Iya, kira-kira seperti itu. Nah, begitu. Kita tidak percaya manusia, karena kita percaya manusia terbatas. Dia boleh kampanye dan mengobar janji, betul. Tetapi belum tentu dia bisa mewujudkan itu. Bahkan dia menambah kekecewaan. Kita mengharapkan itu tidak terjadi, begitu. Tapi seringkali realitas seperti itu. Tapi saudaraku, kenapa kita aman? Oleh karena kita percaya kepada Dia yang menciptakan dunia ini. Kita percaya kepada Dia yang menciptakan kita. Kita percaya kepada Dia yang menguasai dunia ini. Bangsa Indonesia dari mana? Dari Tuhan. Amerika dari mana? Dari Tuhan. Saudara dan saya dari mana? Dari Tuhan. Kenapa kita cemas dengan hidup ini? Maka Tuhan katakan, jangan khawatir dengan hidup ini. Jangan khawatir dengan hidupmu. Apa yang kau makan, apa yang kau pakai, apa yang kau minum, dan lain sebagainya. Bukankah hidup lebih penting daripada pakaian dan makanan? Apakah Tuhan tidak bisa bertanggung jawab dengan hidup ini? Maka di sini saya mau katakan, kadang janji Tuhan itu diulur, janji sejati Tuhan diulur, supaya Tuhan membentuk keamanan batin kita di tengah-tengah situasi ketidaknyamanan dunia ini, supaya dunia tahu bahwa kualitas kekristenan beda dengan kualitas agama di dunia ini. Amin. Kadang orang tidak memahami begini, maka dia nuntut Tuhan saat ini saja. Tuhan, katanya jam tanggal 12 itu saya dikubur Tuhan. Saya rindu saat ini Tuhan siapkan pekerjaan yang lain buat saya. Bisa saja Tuhan bikin, kenapa Tuhan tidak bisa bikin? Tuh, bisa saja saat itu Tuhan langsung jawab, salah, mengandung kau saat itu. Betul, bisa saja Tuhan bikin, mana Tuhan tidak bisa bikin? Bintang aja digantung-gantung di situ. Tuhan bisa kok, betul. Betul. Coba saya minta, salah satu sini pergi ke pasang gantung bintang di sana. Mana tidak bisa? Tidak perlu lagi kita bayar Tuhan Allah untuk gantung bintang di situ. Dia tidak apa itu. Ya tidak bisa begini, apalagi hanya anak selesai. Mana Tuhan tidak bisa? Tuhan bisa, tapi masalahnya adalah hati kita ini kan perlu dibentuk untuk memiliki satu nilai kualitas di dalam hidup kita, bahwa di tengah-tengah kondisi tidak nyaman sekalipun kita tetap aman karena ada percaya dan harap kita kepada Tuhan. Betul. Saya percaya kalau Tuhan kasih itu buat Abraham, maka saya percaya Kejadian pasal 22 ujian itu pasti Abraham akan kalah, karena batinnya belum disiapkan, dia belum siap secara dewasa untuk menghadapi hal itu. Maka saya berkata, mari kita bersyukur atas semua janji-janji Tuhan. Mungkin saat ini kita belum terima,
tetapi itu adalah pembentukan Tuhan untuk menumbuhkan kualitas iman kita, sehingga kita tidak bergoyah di tengah-tengah dunia yang mungkin saat ini goyah. Amin. Poin nomor pertama, bawa pulang ini. Jangan sampai Tuhan, saya sudah umur sekian, saya belum dapat teman itu. Iya, betul, berdoa juga. Tapi jangan sampai menganggap Tuhan itu Tuhan yang tidak pernah jawab janjinya. Tuhan tidak pernah setia dengan janjinya. Tuhan tetap setia. Tapi masalahnya adalah kadang-kadang kita mau cepat-cepat. Saya tahu, ini masalahnya. Akhirnya kita mulai goncang-gancing. Kita goncang-gancing, akhirnya kita tidak punya pegangan yang kuat. Tapi semua proses waktu yang ada membentuk iman kita untuk memiliki kualitas nilai yang lebih daripada agama lain. Ini pegang sungguh-sungguh. Yang kedua, yang kita dapatkan dari bagian ini, kalau kita selidiki dari ayat 1 sampai dengan ayat 6 dan sampai keseluruhan proses kehidupan Abraham, maka ingat, ada jawaban janji yang bisa saja langsung Tuhan buat. Kalau kita selidiki terus dari keseluruhan Alkitab ini, tetapi ada janji Tuhan yang harus melibatkan ketaatan kita kepada Tuhan. Ini perlu. Ada janji Tuhan yang bisa saja langsung Tuhan buat. Sat jadi. Betul. Mana mungkin tidak bisa. Dunia ini saja Tuhan bilang, berfirman jadilah, berfirman jadilah, berfirman jadilah, berfirman jadilah, berfirman jadilah rambut, berfirman jadilah ini, berfirman jadilah ini, semua jadi. Betul? Pohon, betul. Ini macam mana? Oh, ini. Mana Tuhan tidak bisa buat. Tetapi ada saatnya janji itu diwujudkan melalui ketaatan kita kepada Tuhan. Kenapa ketaatan? Karena Tuhan tidak hanya siapkan batin kita untuk aman di tengah-tengah kondisi ketidaknyamanan, tetapi Tuhan juga membentuk karakter kita untuk siap menerima berkat daripada janji Tuhan yang begitu besar. Saya ulangi kalimat ini. Kenapa Tuhan ingin melibatkan kita di dalam untuk mewujudkan janjinya? Oleh karena Tuhan ingin supaya karakter kita, kesiapan kedewasaan kita itu dibentuk oleh Tuhan, sehingga tepat pada waktu Tuhan memberikan jawaban atas janji itu, kita sudah siap secara matang menerima berkat dan janji itu secara luar biasa. Kenapa? Kalau kita belum siap, karakter kita belum siap, maka berkat janji itu, jawaban janji itu bukan menjadi berkat, tapi bisa menjadi momok dan kejatuhan bagi diri kita. Dan maka di sini kita melihat dalam proses waktu 25 tahun Tuhan mengulur-ulur, Tuhan tidak memberikan jawabannya. Setelah 25 tahun maka baru Tuhan memberikan janjinya. Kenapa demikian? Karena Tuhan membentuk karakter daripada Abraham, membentuk kedewasaan iman daripada Abraham. Maka kita lihat prosesnya. Ketika dia keluar sampai di Haran, yang meninggal siapa? Papanya, Tera, mati. Dan itu proses. Abraham belum mikir, Tuhan loh, kamu belum panggil saya. Kenapa papa saya diambil? Betul? Kenapa opa saya diambil? Kenapa nenek saya diambil dan lain sebagainya? Itu proses. Mungkin waktu keluar Abraham bergantung sama Tera, bukan bergantung sama Tuhan. Tuhan bilang, saya tidak ada yang bisa menyayangi saya. Coba-coba jangan coba menyayangi Tuhan. Ya. Selanjutnya kita lihat perjalanan. Tuhan bilang sama Abraham, keluar dari Haran, jalan dia sampai di Mesir. Mau masuk Mesir, ketakutan luar biasa dengan Raja Mesir, Firaun.